Pada tanggal 24 Mei lalu, kita dihebohkan dengan berita viral seorang CEO Bluebird bernama Pak Sigit Joko Sutono tiba-tiba menjadi supir taksi. Dan tentunya ia menyupiri taksi dari armadanya sendiri. Nah, sontak warganet heboh membicarakannya di jagat sosial media. Ada yang berkomentar serius, banyak pula yang berkomentar bercanda. Ada juga yang menyindir bahwa ini upaya pencitraan. Kok tumben CEO turun gunung? Nah, dilansir dari beberapa situs berita, Pak Sigit menyupiri taksi dan menyusuri beberapa daerah seperti SCBD sampai ke daerah Kuningan, Epicentrum, dan bahkan beliau sempat ngetem di area pangkalan taksi-taksi Bluebird di kota Casablanca. Nah, menurut Pak Sigit, ini adalah bagian dari orientasi lapangan. Dia pun menyetor kegiatannya ini dalam postingan di IG pribadinya. Mungkin kalau kita lihat IG-nya, kita langsung sinis dan nyinyir. Kita katakan bahwa itu adalah pencitraan. Tapi tunggu dulu. Ada perspektif lain dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sigit itu. Banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari dalam aksi tersebut, terutama dalam konteks design thinking. Nah, dalam design thinking, ini namanya field immersion, atau turun ke lapangan, atau turun ke bawah, atau turba, dan merasakan langsung pengalaman yang dialami oleh target customers, baik itu penumpang maupun supir taksi. Nah, dalam field immersion, Pak Sigit berkesempatan untuk bercengkrama dengan para penumpang, ngobrol-ngobrol ringan, sembari memahami apa yang diharapkan dan diinginkan oleh para penumpang terhadap layanan Bluebird. Di sini ada kesempatan untuk mengerti pain points dari penumpang ketika mencari layanan transportasi umumnya atau layanan Bluebird pada khususnya. Selain itu, Pak Sigit juga dapat turut merasakan kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh para supir Bluebird dalam mencari penumpang dan menggait orderan. Berputar-putar berkeliling kota dengan peluh dan capeknya menghadapi kemacetan dengan mengendarai mobil transmisi manual. Dia juga menghampiri tempat mangkal para supir untuk berbincang-bincang dan mendengar langsung dari lapangan apa saja harapan dan tantangan yang dihadapi oleh para supir. Dalam aktivitas ini, dia bisa saja mendapatkan apa yang menjadi pain points dari internal customers, yaitu para supir. Bahkan juga merasakan langsung kelancaran atau tidak lancarnya alat-alat atau teknologi yang dipakai dalam setiap armada Bluebird. Dalam tahapan design thinking, field immersion ini berada dalam tahap empathize. Dalam tahap ini kita benar-benar memahami apa yang didengar, dilihat, dikatakan, ataupun yang dirasakan oleh para users ataupun customers, baik itu internal maupun eksternal. Hasil dari kegiatan orientasi lapangan ini bisa diperjelas dan diterjemahkan ke dalam kanvas Customers Jobs to be Done. Tujuan dari kanvas ini adalah untuk memahami apa saja pain points dan gain points yang dapat dirumuskan untuk pertanyaan yang lebih mendalam dengan memahami apa yang diinginkan oleh para customers kita atau Customers Jobs to be Done. Dan hal ini tidak berhenti ketika kita mengisi kanvas saja, tetapi kita harus lanjutkan kepada pembuatan ide, solusi, dan rekomendasi yang ditawarkan untuk bisa memenuhi customer jobs to be done, dan kita bisa gunakan kanvas value proposition. Dan untuk hal ini akan kita bahas dalam kesempatan lainnya. Kembali lagi, apa yang dilakukan oleh Pak Sigit ini sudah sangat baik dan bagus, bahkan orientasi turun ke lapangan ini tidak hanya dilakukan oleh beliau, tapi juga bisa dilakukan oleh para manajemen Bluebird. Dan ini bisa dilakukan secara reguler. Karena itu, dengan melakukan kegiatan ini, para setiap jajaran dan juga pemangku kepentingan dapat merasakan langsung dan mengalami apa yang dialami oleh para customers. Dan itu akan memberikan banyak insight kepada mereka.